Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan reaksi Diels-Alder pada mata kuliah Kimia Organik 2. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas C dan presentasi ini disusun oleh Zahwan Nila, Syifa Siti Fatimah, Farha Fadilah, dan Syifa Pujayanti. Penemu reaksi Diels-Alder adalah Diels dan Alder. Diels yang memiliki nama lengkap Otto Paul Hermann Diels. Beliau merupakan seorang kimiawan Jerman, lahir di Hamburg pada tanggal 23 Januari 1876 dan meninggal pada umur 78 tahun di Kiel 7 Maret 1954. Pada tahun 1916, ia mengajar di Universitas Berlin. Dan pada tahun 1950, beliau bersama Kurt Alder, salah satu mahasiswanya, ia menerima Nobel Kimia untuk penemuan dan pengembangan sintesis DNA, dikenal dengan reaksi Diels-Alder. Penemu yang kedua adalah Kurt Alder. Beliau lahir di Korzow pada tanggal 10 Juli 1902 dan meninggal di Köln pada 20 Juni 1958. Pada tahun 1922, Kurt Alder mulai belajar kimia di Universitas Berlin. Kemudian, pada tahun 1934, beliau mulai bekerja di IG Farben Industrie di Leverkusen. Dan pada tahun 1940, beliau diangkat sebagai profesor kimia eksperimental dan kimia teknik di Universitas Köln. Lalu, pada tahun 1950, beliau menerima penghargaan Nobel Kimia bersama dengan Otto Hermann Diels untuk karya yang dikenal sebagai reaksi Diels-Alder. Reaksi Diels-Alder. Reaksi Diels-Alder hanyalah satu contoh dari suatu kelompok besar reaksi yang disebut dengan reaksi perisiklik, di mana reaksi Diels-Alder adalah reaksi antara DNA terkonjugasi dengan suatu dienofil. Rumus garis. Karena reaksi Diels-Alder mengubah senyawaan rantai terbuka menjadi senyawaan siklik, penggunaan rumus garis sangatlah memudahkan untuk menyatakan senyawaan rantai terbuka dalam reaksi ini. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Konformasi. Reaksi Diels-Alder hanya dapat berlangsung jika DNA terkonjugasi tersebut berada dalam bentuk konformasi S-cis. Jika DNA terkonjugasi tersebut berada dalam bentuk konformasi S-trans, maka reaksi masih dapat berlangsung dengan bantuan pemanasan. Pemanfaatan. Reaksi Diels-Alder dapat digunakan dalam sintesis asam dimer. Dalam reaksi ini, ikatan rangkap karbon-karbon pada asam akrelat akan bereaksi dengan dua ikatan rangkap pada asam linoleat, membentuk asam dimer yang memiliki dua gugus fungsional asam karboksilat. Pada reaksi Diels-Alder berlangsung dalam satu tahap dan tidak melewati tahap pembentukan senyawa antara atau intermediate, tetapi melalui proses bersama melalui keadaan transisi siklik di mana ikatan itu terjadi secara simultan. 1,3 butadiena direaksikan dengan propenal, kemudian dipanaskan. 1,3 butadiena berperan sebagai diena, sedangkan propenal berperan sebagai dienofil. Dienofil merupakan diena lovers, maksudnya dienofil ini ingin bereaksi dengan diena, yaitu gugus yang kaya elektron, dan menghasilkan suatu produk yang mengandung cincin 6 anggota. Untuk mengetahui hasil produknya, pertama-tama supaya lebih mudah kita beri nomor pada setiap karbonnya, yaitu karbon 1, karbon 2, karbon 3, karbon 4, dan tandai juga dienofilnya yaitu 5 dan 6. Di sini terdapat ikatan pi antara karbon 1 dengan karbon 2, ikatan pi antara karbon 3 dengan karbon 4, ikatan pi pada karbon 5 dengan karbon 6, jadi totalnya terdapat 3 ikatan pi. Kemudian ikatan pi yang terdapat pada diena tersebut menyerang dienofil, yang kemudian dienofil menyerang balik C karbon pada diena. Karena karbon di sini sebelumnya sudah mengikat 4 tangan,
maka akan mengalami kelebihan, sehingga ikatan pi yang berwarna hijau akan pindah sehingga menghasilkan suatu produk. Sebelum dihasilkan suatu produk, akan terbentuk suatu ikatan transisi, yaitu terjadi secara simultan, di mana tidak ada intermediate yang terlibat. Kita lihat pada rantai karbon 5 memiliki suatu gugus penarik elektron, yaitu aldehid, sehingga langsung masukkan saja aldehid tersebut. Sehingga ketika 1,3 butadiena bereaksi dengan propena sebagai reagen, kemudian dikatalis dengan panas, maka akan menghasilkan suatu produk yaitu 3 sikloheksena 1 karboksaldehid. Kemudian terdapat contoh sederhana dari reaksi Diels-Alders, yaitu antara 1,3 butadiena dengan etilena. Jika dipanaskan akan menghasilkan suatu produk yang mengandung cincin 6 anggota. Di sini 1,3 butadiena berperan sebagai diena, sedangkan etilena berperan sebagai dienofil. Untuk mengetahui hasil produknya, pertama-tama supaya lebih mudah kita beri nomor pada setiap karbonnya, yaitu karbon 1, karbon 2, karbon 3, karbon 4, dan tandai juga dienofilnya yaitu 5 dan 6. Di sini terdapat ikatan pi antara karbon 1 dengan karbon 2, ikatan pi antara karbon 3 dengan karbon 4, ikatan pi pada karbon 5 dengan karbon 6, jadi totalnya terdapat 3 ikatan pi. Kemudian ikatan pi yang terdapat pada diena tersebut menyerang dienofil, yang kemudian dienofil menyerang balik C karbon pada diena. Karena karbon di sini sebelumnya sudah mengikat 4 tangan, maka akan mengalami kelebihan, sehingga ikatan pi yang berwarna hijau akan pindah sehingga menghasilkan suatu produk. Sehingga ketika 1,3 butadiena bereaksi dengan etilena sebagai reagen, kemudian dikatalis dengan panas, maka akan menghasilkan suatu produk yaitu sikloheksena. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.